Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Irfansyah dan teman-teman saya. Oke, nama saya Aldo Alakbar. Saya Olivia Safira. Kami akan mempresentasikan rangkaian pesawat dan produksi Sinar X. Baik, yang pertama ada pesawat Sinar X konvensional. Pesawat Sinar X konvensional adalah salah satu jenis pesawat Sinar X yang digunakan untuk radiografi. Arti konvensional di sini menunjukkan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana pesawat konvensional pergerakannya terbatas pada stasionernya dan bedanya dengan pesawat mobile tidak dapat berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain. Jadi berikut adalah gambar pesawat Sinar X konvensional. Oke, selanjutnya kemampuan pesawat Sinar X konvensional. Fungsinya digunakan pada pasien yang bisa diajak kerjasama. Dengan kata lain, pasien bisa atau mampu diperiksa di kamar pemeriksaan. Dan kapasitasnya tinggi, sehingga dapat digunakan dalam berbagai variasi MA. Oke, next. Pesawat Sinar X konvensional juga lebih awet karena dapat digunakan dalam berbagai variasi MA yang membuat pesawat terpelihara keawetannya. Dan lebih nyaman karena lebih mudah digunakan. Penggunaan faktor eksposi yang digunakan tinggi, sehingga memungkinkan pemeriksaan pada seluruh bagian tubuh dan juga dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan kontras media dan fluoroskopi. Oke, next. Ya, ini materi yang pertama, rangkaian pesawat ronsen. Berikut adalah blok diagram pesawat ronsen. Bisa kalian lihat, itu adalah gambar rangkaian pesawat Sinar X. Baik, next. Dan ini adalah blok rangkaian power supply. Dan di situ terdapat voltage kompensator, voltage indikator, dan voltage regulator. Ya, selanjutnya adalah fungsi rangkaian. Untuk mendistribusikan tegangan pada seluruh rangkaian pesawat sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Next. Ada fungsi saklar untuk menghubungkan suplai listrik PLN dengan pesawat ronsen. Yang ketiga, fungsi fuse atau screen, yaitu sebagai pengaman. Yang keempat adalah fungsi voltage indikator untuk mengetahui apa tegangan PLN mengalami kenaikan atau penurunan. Terus yang kelima ada fungsi voltage kompensator untuk mengkompensasikan nilai tegangan yang diperlukan pesawat jika terjadi penurunan atau kenaikan pada suplai PLN. Jika tegangan naik, kita harus menambahkan jumlah lilitan primer dengan memutar selektor voltage kompensator dan begitupun sebaliknya. Yang keenam ada fungsi auto trafo untuk memindahkan daya listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan ke seluruh pesawat. Dan selanjutnya ada fungsi KVP selektor mayor untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisih tiap terminal kali 10 kV. Dan yang terakhir ada fungsi KVP selektor minor untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisih tiap terminalnya 1 kV. Saya Olivia Safira akan menjelaskan slide berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa ada gambar bagian tabung Sinar X anoda putar yang terdiri dari katoda blok, glass envelope, filamen, focusing cup, exit window, target, rotating anoda, dan rotor. Sedangkan pada slide berikutnya ada tabung Sinar X anoda diam. Bagian-bagian tabung tersebut hampir sama, kecuali perbedaannya terletak pada rotor. Karena fungsi rotor itu sebagai alat untuk memutar anoda, jadi pada tabung Sinar X anoda diam tidak ada rotor. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tabung Sinar X rata-rata terdiri dari tube housing, glass envelope atau tube insert, minyak, windows, katoda, anoda, filter tabung Sinar X, tabung vakum, kolimator, tegangan line voltage kompensator, auto trafo, dan transformator. Jadi dapat kita ketahui pada tabung Sinar X itu terdapat dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Pertama saya akan membahas kutub katoda terlebih dahulu. Jadi pada katoda terdapat kawat filamen sebagai sumber elektron
dan focusing cup untuk mengarahkan berkas elektron ke target. Biasanya diameter lilitan filamen katoda ini berukuran kurang lebih 0,2 cm sampai 0,5 cm dan memiliki panjang lilitan kurang lebih 1 cm. Biasanya kawat lilitan katoda terbuat dari logam tungsten yang memiliki titik lebur tinggi, yaitu sekitar 3370 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar si filamen mampu menahan panas tinggi. Selanjutnya anoda. Anoda memiliki titik lebur tinggi untuk menahan panas yang tinggi akibat tumbukan dengan elektron proyektil, sehingga dapat meminimalkan kerusakan anoda. Selain itu, anoda juga sebagai penghantar panas yang baik agar mampu melepaskan panas dengan cepat. Anoda biasanya terbuat dari tungsten yang memiliki nomor atom 74 dan titik lebur 3370 derajat Celcius sama dengan katoda. Tungsten juga dapat dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya tembaga berbentuk batang yang tersambung keluar tabung untuk melepaskan ekses panas. Untuk jenis rotating anoda, biasanya tungsten ini terhubung dengan rotor dan stator agar anoda bisa berputar. Selanjutnya dapat kita lihat perbedaan dua gambar ini, di mana gambar A memiliki anoda dengan sudut 45 derajat, sedangkan gambar B anodanya memiliki sudut kurang dari 45 derajat. Perbedaannya dapat kita lihat pada titik efektif untuk produksi sinar X-nya. Jika anoda memiliki sudut 45 derajat, maka titik efektif untuk produksi sinar X-nya akan sama dengan daerah yang ditumbuk elektron proyektil. Sedangkan jika anoda memiliki sudut kurang dari 45 derajat, maka titik efektif untuk produksi sinar X-nya akan lebih kecil dari daerah yang ditumbuk elektron proyektil. Selanjutnya ada X-ray tube. X-ray tube ini terdiri dari dua bagian, yaitu tube envelope dan tube housing. Tube envelope itu pelindung tabung, dia itu berada di bagian luar yang biasa terbuat dari kaca yang sangat kuat. Sedangkan tube housing ini yang ada di dalamnya, biasanya terbuat dari timah hitam. Selanjutnya kita bahas pelindung tabung atau tube envelope. Jadi untuk membuat pelindung tabung ini harus menggunakan bahan yang memiliki titik lebur tinggi, karena pada pelindung tabung ini terdapat window sebagai tempat lewatnya sinar X menuju objek pemeriksaan, sehingga diharapkan pelindung tabung ini mampu menahan panas selama proses pembangkitan sinar X. Maka dari itu bahan yang digunakan pada umumnya biasanya dinding kaca yang sangat kuat atau kaca Pyrex. Selain itu mudah juga dibentuk untuk konstruksi pabrik. Dan pelindung tabung ini juga dapat memberikan isolasi yang baik antara katoda dan anoda. Selanjutnya rumah tabung atau tube housing. Di sini ada beberapa kriteria yang harus ada pada rumah tabung atau tube housing ini. Jadi pada umumnya rumah tabung ini dilapisi timah hitam atau PB untuk menahan berkas sinar X yang tidak searah dengan window. Dan pada rumah tabung ini terdapat window yang juga berfungsi sebagai filter untuk menahan energi rendah radiasi sinar X. Selain itu rumah tabung juga sebagai tempat sumber daya atau power source untuk tabung jenis anoda putar. Dan juga terdapat terminal tegangan tinggi pada rumah tabung ini, serta dia menjadi isolator terhadap tegangan tinggi. Selain itu dapat dipasangkan secara tepat dengan pelindung tube atau tube envelope, dan dapat dipasangkan peralatan kolimator. Dan yang terakhir berisi minyak pendingin atau cooling oil untuk menyerap panas tinggi selama proses pembangkitan. Selanjutnya ada high tension transformator atau yang biasa kita sebut HTT. Jadi HTT ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau arus AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. HTT ini terdiri dari kumparan primer dan sekunder. Istilah dalam radiologi yaitu sebuah transformator. Jadi HTT adalah pembangkit tegangan tinggi yang mensuplai tegangan tinggi bagi tabung rongsen agar dihasilkan sinar X. Selanjutnya, HTT berfungsi untuk mengubah, yaitu menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik atau AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita. Jadi ini bagian dari high tension transformator, yaitu transformator tegangan tinggi, trafo filamen, penyara, dan oli. Jadi ini termasuk ke bagian inti, bagian utamanya. Sedangkan bagian bantunya masih banyak lagi seperti pendingin, tap changer, alat pernapasan, indikator, pengaman tekanan lebih, dan sebagainya. Dapat kita lihat selanjutnya ada electrical circuit atau rangkaian listrik pesawat sinar X.
di mana rangkaian listrik pesawat Sinar X ini mempunyai 3 rangkaian utama, yaitu filament circuit, high voltage circuit, dan timer circuit. Kita akan membahas filament circuit terlebih dahulu. Jadi di filament circuit ini yaitu tempat diproduksinya elektron atau sumber elektron yang digunakan untuk menghasilkan sinar X. Dan jumlah elektron yang dihasilkan pada filament tungsten ini tergantung pada suhu filament. Filament tungsten perlu dipanaskan hingga setidaknya 2200 derajat Celcius untuk memancarkan jumlah elektron yang berguna. Filament circuits ini terdiri dari trafo step down untuk mengurangi tegangan dari 220 volt menjadi 10 volt. Itu sebuah resistor variabel itu untuk mengontrol arus filamen dan suhu filamen. Yang kedua ada high voltage circuit. Sirkuit ini menghasilkan perbedaan potensial besar antara katoda dan anoda untuk mempercepat elektron yang dihasilkan pada filamen ke kecepatan tinggi. Transformator tegangan tinggi mengkonversi AMP tinggi dan KV rendah ke MA dan KV tinggi. Di dalam high voltage circuit ini terdapat 2 sirkuit lagi, yaitu auto transformer dan step up transformer. Auto transformer ini mengukur tegangan masuk dan memungkinkan penyesuaian pada auto transformer sehingga tegangan saluran masuk tetap konstan. Biasanya otomatis pada mesin X-ray modern. Pemilik KV menyediakan tegangan yang telah ditentukan untuk putaran primer transformator. Sedangkan untuk transformator step up ini mengubah tegangan masuk ke KV. Meter KV ditempatkan di seluruh rangkaian utama dan mengukur tegangan masuk, tetapi dikalibrasi untuk membaca melintasi tegangan tabung sinar X. Berikut adalah animasi dari electrical circuit atau rangkaian listrik pesawat sinar X. Ini adalah gambaran yang terjadi jika tombol expose ditekan. Maka MA selektor akan menuju filament circuit, yaitu tempat di mana elektron akan diproduksi. Filament circuit terdiri dari step down transformer untuk mengurangi tegangan dari 220 volt menjadi 10 volt. Selanjutnya, PV selektor akan menuju auto transformer. Auto transformer mengukur dan menyesuaikan tegangan yang masuk dari PV, sehingga tegangan yang dilanjutkan ke high voltage circuit tetap konstan. Kemudian, high voltage circuit menghasilkan perbedaan potensial besar antara katoda dan anoda untuk mempercepat elektron yang dihasilkan filamen, dan pada step up transformer mengubah tegangan masuk ke KV, sehingga terjadilah tumbukan antara anoda dan katoda yang menghasilkan sinar X. Selanjutnya, pada rangkaian pesawat sinar X terdapat universal patient table yang sering kita sebut meja pemeriksaan pasien. Universal Patient Table atau disebut Patient Table adalah alat untuk tempat tidur pasien yang akan difoto rongsen atau meja pemeriksaan. Disebut universal karena dapat dipakai untuk membuat berbagai macam tindakan foto rongsen. Meja pemeriksaan ini dapat digerakkan dari 0 sampai 180 derajat sesuai kebutuhan. Patient Table mempunyai 2 baki, yaitu yang pertama, baki yang ada di bawah meja atau biasa disebut baki table, digunakan pada saat membuat foto rongsen dengan menggunakan X-ray tube over table. Dan yang kedua, baki yang ada di exploratory, digunakan pada saat melakukan foto rongsen menggunakan X-ray tube under table. Oke, nama saya Aldo Alakbar. Saya akan membahas materi selanjutnya mengenai produksi sinar X. Next. Sinar X atau X-ray ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895 ketika ia sedang meneliti sinar katoda. Next, sinar X. Sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat pendek. Panjang gelombang sinar X memiliki nilai 10⁻⁻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 ⁻
Juga mempunyai frekuensi 3 kali 10 pangkat 17 min 3 kali 10 pangkat 21 Hz. Juga mempunyai energi yang bernilai 10 pangkat 3 min 10 pangkat 7 eV. Selanjutnya, energi sinar X yang digunakan untuk keperluan diagnostik antara 30 sampai dengan 150 kV yang dihasilkan dari energi kinetik
elektron yang menumbuk target dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, interaksi antara elektron dengan atom akan memproduksi sinar X Bremsstrahlung dan sinar X karakteristik. Next, sinar X diproduksi sebagai konversi energi kinetik ke dalam radiasi elektromagnetik. Selanjutnya, suatu beda potensial listrik yang besar diterapkan di antara dua elektroda dalam tabung sinar X, yaitu anoda dan katoda. Selanjutnya, katoda bermuatan negatif adalah sumber elektron. Selanjutnya, katoda mengalami emisi termionik, yaitu terbentuknya awan elektron akibat katoda dipanasi dengan arus Ma tertentu yang menyebabkan terkumpulnya elektron-elektron bebas. Selanjutnya, karena adanya tegangan tinggi, maka elektron dari katoda bergerak menuju target anoda. Selanjutnya, anoda bermuatan positif berfungsi sebagai target elektron di mana sinar X diemisikan ke segala arah dengan sifat divergen. Oke, next slide ke-35. Produksi sinar X. Ada 4 komponen-komponen yang harus ada. Yang pertama, tabung gelas hampa udara atau lintasan elektron. Yang kedua, sumber elektron atau filamen. Yang ketiga, penahan elektron atau target. Yang keempat, beda potensial tinggi atau mempercepat elektron. Next, proses terjadinya. Yang pertama, katoda atau filamen dipanaskan lebih dari 2000 derajat Celcius sampai menyala dengan mengalirkan beda potensial yang tinggi. Berasal dari transformator sehingga elektron-elektron terlepas keluar terbentuk awan atau kabut elektron. Yang kedua, waktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron-elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda dan dipusatkan oleh focusing cup. Elektron-elektron tersebut bergerak dengan kecepatan sangat tinggi menuju fokus. Yang ketiga, pada bidang fokus, elektron-elektron dihentikan pada sasaran yaitu target akan terjadi proses eksitasi pada atom-atom target sehingga akan dihasilkan sinar X karakteristik dan proses pembelokan atau pengereman elektron yang akan dihasilkan sinar X Bremsstrahlung. Karena panas yang dihasilkan sangat tinggi, yang bernilai 99%, maka target harus mempunyai titik lebur yang tinggi, seperti tungsten, serta harus ditunjang oleh sistem pendingin agar tidak cepat rusak. Sinar X dipancarkan dari fokus menurut garis lurus ke segala arah. Sinar X yang efektif kira-kira 1-10 dikeluarkan melalui sebuah jendela pada perisai tabung yang berlapis timbal. Next, berikut contoh animasinya. Jadi, elektron berkecepatan tinggi menyerang elektron dalam kulit K yang membuatnya keluar dari orbitnya. Seperti ini. Lalu, elektron dalam kulit L turun untuk mengisi kekosongan dalam kulit L. Seperti ini. Setelah diisi, langsung elektron itu terlontar keluar dan energi sinar X dihasilkan 99% panas dan 1% sinar X. Next, selanjutnya sinar X dibagi menjadi 2. Ada sinar X Bremsstrahlung dan sinar X karakteristik. Berikut adalah gambar dari sel atom. Dan next, slide 40. Oke, selanjutnya animasi sel atom. Jadi di sini ada kulit K, ada kulit L, dan di tengah ada nukleus, itu ya muatan ya. Jadi proton itu bernilai positif, neutron itu sebagai muatan, elektron bernilai negatif. Next, elektron berada tetap pada orbit mengelilingi inti atom dipertahankan oleh 2 energi. Yang pertama, energi elektrostatik, di mana gaya tarik-menarik antar elektron dan proton menyebabkan elektron tertarik oleh proton pada inti.
Yang kedua, energi sentrifugal yang fungsinya mencegah elektron terjatuh pada inti, mendorong elektron menjauh. Jadi, keseimbangan energi membuat elektron tetap pada orbit. Berikut adalah contoh gambar produksi sinar X Bremsstrahlung. Next, slide 43. Sinar X Bremsstrahlung. Pada pesawat sinar X, metode terpenting dalam proses produksi sinar X adalah proses yang dikenal dengan Bremsstrahlung, yaitu istilah dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman. Selanjutnya, elektron sebagai partikel bermuatan listrik yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Apabila melintas dekat inti suatu atom, maka gaya tarik elektrostatik inti atom yang kuat akan menyebabkan elektron membelok dengan tajam. Selanjutnya, peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik yang dikenal sebagai sinar X Bremsstrahlung. Selanjutnya, sinar X yang terbentuk melalui proses ini mempunyai energi maksimal sama dengan energi kinetik elektron pada saat terjadinya pelambatan. Berikut adalah gambar dari produksi sinar X karakteristik. Next, slide 40. Jadi, sinar X karakteristik itu, yang pertama, sinar X dapat terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Yang kedua, adanya tingkat-tingkat energi dalam atom dapat digunakan untuk menerangkan terjadinya spektrum sinar X dari suatu atom. Yang ketiga, sinar X yang terbentuk melalui proses ini mempunyai energi sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron tersebut. Karena setiap jenis atom memiliki tingkat-tingkat energi elektron yang berbeda-beda, maka sinar X yang terbentuk dari proses ini disebut sinar X karakteristik. Oke, next, sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik terjadi karena elektron atom yang berada pada kulit K terionisasi sehingga terpental keluar. Selanjutnya, kekosongan kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit di luarnya. Selanjutnya, jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K alpha. Jika kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K beta. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.